emang kalau jadi seseorang yang punya tanggung jawab itu akan ada tekanan-tekanan. Jadi disitulah Tuhan mau lihat bagaimana anaknya bisa melewati sakit hati itu, terluka itu, bagaimana dia dapat memberi pengampunan. Halo semua, selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Hari ini telah hadir bersama dengan saya. Pembicara kita hari ini, kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang pentingnya mengampuni sebagai orang Kristen. Bersama dengan saya, Saudari Kristi. Saudari Kristi merupakan alumni dari STT Sampel Bandung. Mungkin lebih baiknya kita perkenalan secara langsung aja kali ya, orangnya yang akan menyampaikan tentang dirinya sendiri. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Saudari Kristi. Baik, terima kasih. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristi. Saya alumni STT Sampel Bandung, lulus tahun ini. Saya dari angkatan 2018. Wah, angkatan 2018, kerennya. Lulusnya bulan berapa kemarin? Bulan Juli. Juni. Bulan Juni. Oke, bulan Juli. Gugup. Di wisudanya bulan Juli atau bulan Juni ya? Juli ya? Juli. Juli, awal Juli ya. Tanggal 8 kalau saya tidak salah ya. Iya, tanggal 8 kemarin sudah diwisuda. Puji Tuhan ya. Selamat kalau begitu. Terima kasih. Selamat atas gelarnya. Sih. Nah, hari ini kan podcast kita itu tentang pentingnya mengampuni. Nah, berbicara tentang mengampuni, sebenarnya apa sih arti dari atau maksud dari kata mengampuni itu? Kalau menurut Saudari Kristi. Baik, kalau menurut saya secara pribadi, mengampuni itu adalah ketika seseorang itu bisa menerima kesalahan orang lain, seperti itu. Oke. Dan tidak mengingat kembali apa yang telah terjadi. Sudah melupakan, seperti kisah yang ada dari Injil Lukas itu, pasal 15 yang tentang anak yang hilang gitu. Kalau dari kata Alkitabnya seperti itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin dari kata Alkitab tentang kata mengampuni itu. Di Lukas 15 ini kan menceritakan tentang anak yang hilang ya, dimana si bungsu ini dia berfoya-foya atas harta yang telah diberikan kepada dari bapaknya gitu, diberikan gitu. Dia menghabiskannya. Setelah itu dia mengalami suatu krisis lah. Nah, di situ dia kembali kepada bapaknya. Di situ kita bisa melihat bahwa bapaknya tidak melihat kesalahan anaknya gitu, yang pergi berfoya-foya menghabiskan uang yang diberikan itu, atau harta yang telah diwariskan. Tetapi bapaknya malah menerima dia. Bapaknya itu punya hati yang besar gitu, kasih yang tak terbatas gitu kepada anak yang si bungsu ini yang sudah menghabiskan hartanya, yang berfoya-foya gitu, yang berdosa terhadap bapaknya, seperti itu. Nah, di ayat yang ke-24 situ katakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi anak yang selama ini hilang, anak yang selama ini dianggap telah mati, sudah hidup kembali dan datang kembali gitu, dipelukan bapaknya, dan bapaknya mengasihi dia, merangkul dia seperti kasih bapa yang tak terbatas. Seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab. Berarti kalau bisa kita tarik dari mengampuni itu, ada enggak satu atau dua prinsip yang bisa Kristi bagikan dari mengampuni itu sendiri? Gitu. Baik, kita bisa melihat contoh yang tadi di Lukas itu yang tentang anak yang hilang. Ya, prinsipnya adalah kita menerima. Kalau benar itu mereka buat salah, dan kita tidak mengingat lagi kesalahan itu. Berarti prinsipnya menerima. Benar sekali. Ada lagi mungkin prinsip yang lain, atau untuk saat ini masih kayak menerima sih. Masih menerima ya. Jadi mengampuni. Untuk prinsip yang pertama adalah kita harus menerima dan tidak mengingat lagi kesalahan. Mantap. Oke, lalu setelah kita menerima prinsip itu, kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita secara pribadi.
berkat apa saja yang bisa kita dapatkan, maksudnya Dari mengampuni. dari mengampuni. Setelah kita menerapkan prinsip itu kan, nah apa yang bisa kita dapatkan gitu kira-kira? Ya, untuk berkat atau apa yang kita dapatkan dari hasil kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu, atau memaafkan orang yang bersalah itu adalah kita akan merasa damai gitu. Nah, di situ akan ada sukacita. Oke. Seperti yang terjadi pada ayah dan anak yang hilang itu. Mereka bersukaria. Oke. Jadi ada damai, ada sukacita. Jadi ketika melakukan segala sesuatu itu tidak terbebani gitu. Tidak ada seperti seperti tekanan gitu. Jadi rasanya bebas gitu. Ya, dalam hal mengampuni lah ya. Oke, setelah itu berkat yang bisa kita dapatkan ya. Nah, lalu kenapa sih penekanan sebagai orang Kristen itu kita diharuskan untuk belajar mengampuni gitu? Ini berkatnya kita sudah tahu kan, tapi tidak semua orang maksudnya bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan. Tapi kita sebagai orang Kristen justru kita itu diharuskan untuk bisa belajar untuk mengampuni gitu. Kenapa kita sebagai orang Kristen diharuskan untuk bisa belajar untuk mengampuni itu? Mengapa? Kalau mengapa, jadi jawabannya karena ya. Jadi kita harus kembali lagi ke Alkitab. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin ayat ini kita sering baca atau dengar orang-orang khotbahkan ya. Nah, di sini saya ingin berbagi lagi, mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan juga kita semua, Allah adalah kasih. Yes. Seperti yang dikatakan dari kitab 1 Yohanes pasal 4. Ya, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu kan berasal dari Allah. Jadi otomatis orang yang sudah lahir mengenal Allah dan mengasihi Allah pasti mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita bilang kita mengasihi saudara kita yang kelihatan, sama aja bohong. Atau kita bilang kita mengasihi mengasihi Allah, tapi saudara yang kita kasihi itu saudara yang kita lihat itu tidak kita kasihi. Itu sama juga kita tidak mengenal kasih itu. Berarti karena Allah adalah kasih situ. Jadi kasih awal-awal itu adalah berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi dalam hal ini kasih itu dinyatakan lewat anaknya. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk mati bagi kita, untuk mengampuni dosa kita. Jadi bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Iya, jadi mengapa kita sebagai orang Kristen, itu alasannya kenapa kita sebagai orang Kristen diharuskan untuk mengampuni, karena Allah itu adalah kasih yang sudah terlebih dahulu. Benar sekali, memberikan kasih, menunjukkan teladan dalam kasih itu kepada kita untuk bisa kita juga bisa aplikasikan kasih itu kepada orang lain. Ya, itu sangat menarik sekali ya. Nah, kalau krisis secara pribadi lah ya. Nah, pasti dalam perjalanan kehidupan juga kita tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang baik gitu kan. Nah, pastinya juga bertemu dengan orang-orang yang bisa enggak ya kita bilang jahat atau enggak, jangan bilang jahat lah ya, orang-orang yang karakternya yang kurang yang bisa yang menyakiti gitu. Nah, kalau secara pribadi gitu kan, otomatis kan kalau sudah menyakiti berarti perlu diberi maaf kan. Benar gitu. sekali. Nah, kalau secara pribadi pernah nggak ya mengalami atau punya cerita pribadi bagaimana cara Kristi memberikan pengampunan kepada seseorang yang menyakiti gitu? Karena kalau kita tahu, berbicara tentang mengampuni mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan gitu kan, karena kesalahan setiap orang yang dilakukan dalam setiap orang itu pasti beda-beda. Benar, ya. Ada yang mungkin sekedar kata-kata gitu yang mungkin bercanda tapi itu bisa menyakiti, tapi ada juga orang yang buat kesalahan yang wah ini nggak bisa dimaafkan nih gitu. Nah, kalau secara pribadi gimana? Terus caranya gimana? Gitu. Mungkin bisa dibagiin tips kepada yang menonton gitu. Kalau secara pengalaman, kalau tentang mengampuni, ya siapa sih yang tak pernah disakiti ya, siapa sih yang tak pernah dilukai, asik. Jadi
pengalaman dari saya ketika orang itu menyakiti atau berbuat salah, mungkin hari itu juga tidak langsung bilang saya mau mengasihi. Jadi terserah mau ngapain gitu. Mungkin tapi pada saat mengalami hal itu pasti otomatis hati dan pikiran kacau gitu ya. Jadi apa sih orang ini gitu, telah menyakiti hati saya gitu, saya nggak pernah buat apa-apa gitu ke dia, kenapa dia begitu dan sebagainya gitu kan. Otomatis pertama kita marah gitu, kecewa, sakit hati lah, terluka lah intinya seperti itu kan. Nah, luka yang tak berdarah gitu. Jadi tindakannya adalah melewati proses yang ada gitu. Mungkin dengan orang itu berbuat salah, di situ kita diproses untuk memberi pengampunan, walaupun kadang sulit gitu. Ketika apalagi saat kita bertemu, aduh saya harus pura-pura pasang muka baik ini, padahal itu sebenarnya nggak bagus ya. Kalau mau ketemu ya ketemu aja gitu kan, gitu, seperti itu. Jadi ketika saya belajar untuk mengampuni, saya merasakan hal itu tersebut, yaitu damai, ada sukacita gitu. Nah, saya ceritakan sedikit kejadian yang membuat saya sakit hati itu. Waktu itu pas waktu hari Minggu ya, waktu saya pelayanan di Semenggaris. Waktu itu saya backup singer kalau saya nggak salah, atau WL gitu. Nah, ada satu ibu-ibu yang datang hampiri saya gitu, marah-marah gitu. Padahal ini sudah selesai doa, pas mau doa ke itu, mau ibadah mulai, tapi di itu saya lagi dimarah. Posisinya, jadi saya bilang saya mau melayani, tapi saya posisinya lagi di marah-marah gini, nggak enak gitu. Jadi sudah ndak mood untuk melayani. Tapi saya kembali lagi, saya harus tinggalkan dulu itu, saya harus melanjutkan pelayanan. Nah, setelah itu baru saya nangis, baru saya curhat sama teman-teman saya. Langsung teman-teman saya bilang, ya emang kalau jadi seseorang yang punya tanggung jawab itu akan ada tekanan-tekanan. Jadi disitulah Tuhan mau lihat bagaimana anaknya bisa melewati sakit hati itu, terluka itu, bagaimana dia dapat memberi pengampunan. Jadi ketika kita memberi pengampunan, kita harus ingat kembali hukum Tuhan gitu ya. Hukum kasih. Ya, hukum kasih. Jadi kita harus mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi. Itu yang menguatkan saya untuk memberi pengampunan dan belajar mengampuni. Seperti itu. Luar biasa sekali ya dari pengalaman Saudari Kristi ya. Jadi apa yang dapat kita apa ya, inti atau poin yang dapat kita pelajari hari ini, bahwa mengapa pentingnya sebagai orang Kristen untuk melayani itu, ya memang mengampuni adalah hal yang penting. Karena apa? Karena pengampunan itu sudah kita terima daripada Tuhan yang pertama. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai orang-orang yang sudah diampuni, ya sudah seharusnya kita juga memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Nah, sebagaimana prinsip dari mengampuni adalah apa tadi, Saudari Kristi? Setelah kita memaafkan, kita melupakan, menerima dan melupakan ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Saudari Kristi untuk sharingnya hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita. Mungkin ini bisa menjadi berkat juga bagi saudari-saudari kita yang menonton di podcast kita hari ini. Nah, sampai di sini sekali lagi terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menonton, ingat sebagai orang Kristen kita penting untuk belajar mengampuni, karena pengampunan itu sudah kita terima terlebih dahulu daripada Tuhan. Sampai di sini podcast kita. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Dadah.